Saudara, bagi Anda yang pernah berkunjung ke Pulau Dewata pastinya tidak asing lagi dengan patung GWK. Nah, patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan salah satu patung yang sangat terkenal sekali yang berada di Jalan Raya Uluwatu di daerah Badung, saudara. Nah, untuk pembuatan patung GWK sendiri ini dibuat oleh maestro patung yang sangat luar biasa di tanah air ini, yaitu adalah Nyoman Nuarta. Dan tahukah Anda, saudara, jika pembuatan patung GWK ini dilakukan di kota Bandung? Dan untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kami di sini Bapak Nyoman Nuarta selaku pembuat dari patung GWK. Apa kabar ya Pak Nyoman? Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Sedang sibuk apa Pak Nyoman? Masih berkutik dengan patung-patung? Ya, ini begini. GWK ini kawasannya itu akan dijadikan tempat bagian dari event event dari IFF ya? IMF dari Departemen Keuangan. Oke. Ya. Sudah tentu mereka mengharapkan ya GWK itu bisa diselesaikan tepat waktu sebelum mereka event itu berjalan sudah siap gitu. Oke. Ya. Nah, mungkin bagi sebagian pemirsa belum semua yang mengetahui kalau ternyata patung GWK yang terdapat di Bali itu sebetulnya belum sempurna ya Pak ya. Sebetulnya masih akan dibangun lagi. Nah, untuk patungnya sendiri memang ini dibuat dari tahun berapa Pak? Ini patung ini sebenarnya dari perencanaan itu kurang lebih 25 tahun yang lalu ya. Karena dulu itu adalah gagasan pribadi ya yang kurang dapat dukungan baik dari negara, baik dari lingkungan ya. Kan patung sebesar ini dan kawasan yang besar itu belum dipahami secara baik oleh masyarakat. Ya, pemerintah pun masih demikian. Karena begini, kenapa saya buat patung GWK itu? Ya, GWK itu penting bahwa kelak itu dulu ya, kita 25 tahun di mimpinya, kelak ini akan menjadi pusat pengembangan kebudayaan bangsa. Oke. Bukan Bali saja bangsa. Karena kita mempunyai kawasan begitu besar, belum ada di dunia yang mempunyai fasilitas budaya seperti itu. Ya. Ya, kita pikirkan itu. Kenapa? Kita melihat dari ujung barat sampai timur, utara selatan itu, kita banyak ragam budaya kita, kaya luar biasa. Ya. Nah nanti disitulah bersanding nanti antar budaya baik yang tradisional, baik yang modern, baik yang kontemporer. Nah nanti setiap 2 tahun kita akan punya event yang besar dulu, mimpi kita yang namanya World Culture Forum. Oke. Ya, yang kita harapkan bisa dilakukan di GWK karena gagasan kita dulu itu. Kalau sekarang pemerintah sudah turun tangan yang melakukan World Culture Forum itu sudah 2 kali. Oke. Ya, sudah 2 kali. Hanya saja saya rasa sasarannya belum seperti yang saya harapkan gitu. Nah, itu tujuan kita. Jadi kedua tentu pariwisata. Ya. Karena saya tahu bahwa sumbangan pariwisata itu begitu besar terhadap devisa negara yang diperoleh dari pariwisata budaya maksudnya, itu kurang lebih 70% pendapatan dari pariwisata ini sumbangan dari Bali yang jumlahnya kalau nggak salah ya tahun 2016 itu mencapai 170 triliun. Oke. Ya, besar sekali. Nah, kelak itu pasti akan lebih besar. Maka dari itu kalau kebudayaan ini kita kembangkan, tentu pendapatan negara dalam sektor pariwisata akan lebih besar. Betul. Itu harapan kita. Oke, artinya memang banyak sekali kontribusi yang diberikan oleh masyarakat Bali begitu ya Pak ya. Nah, kita baik lagi membicarakan mengenai patung GWK ini. Untuk total pekerja, bisa bilang seperti itu Pak. Sampai saat ini, sudah ada berapa pekerja yang sudah ikut terlibat? Dahulu, sebelum kita krisis itu, di studio kita ada 1.000 orang. Ya. Di Bali, karena kita mulai mahat kapur itu, ya, sebagai land art itu 600 orang. Termasuk yang menjalankan operasionalnya. Di sini dulu di Bandung ini 400 orang. Tapi begitu krisis, ya, kita mengalami tekanan dari sana sini, ya, terutama keuangan, karena kita tidak dapat bantuan, dicabut bantuannya juga.
Akhirnya GWK ini harus kita lepas, ya. Kita lepas, kita tawarkan ke negara, ya, kita hibahkan ke negara, bahkan saat itu aset kita sudah mencapai 1.200.000.000 kalau nggak salah ya. Oke. Kita hibahkan ke negara tapi tidak kurang mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Nggak ada respon yang menggairahkan gitu loh ya. Akhirnya kita tawarkan lagi ke Pemda Bali. Oke. Karena pada saat itu Pak Mangku Pastika dia bisa menghemat anggaran dari anggaran-anggaran yang dianggap tidak perlu. Terkumpullah dana 700 miliaran. Sedangkan patung itu ya kurang lebih segitu sudah selesai itu dengan pedestalnya itu ya. Tapi begitu kita ajukan ke DPR belum apa-apa udah nyerang kita. Ya, jadi kita bingung sendiri, ya sudah. Akhirnya investor luar asing itu maksudnya tidak disetujui, ditawarkan ke Pemda Bali ditolak oleh DPR, dihibahkan ke negara tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Ya tidak ada jalan lain, kita akhirnya jual. Jual, saya sekarang itu hanya sebagai pematung, pekerja, ya. Karena ini sudah janji pribadi saya, keluarga saya, teman-teman juga, kita harus selesaikan. Ya, apapun itu harus kita selesaikan. Jadi gitu. Memang tanggung jawab Pak Nyoman saat ini hanya seputaran patungnya saja begitu ya, dan betul. Konsentrasi penuh terhadap patung. Nah tapi kalau kita berbicara masalah kendala nih Pak Nyoman, kan kita tahu patung GWK ini dibuatnya di kota Bandung yang harus memang dikirim ke Pulau Bali begitu ya. Nah kira-kira kendala terbesar yang dialami sejauh ini seperti apa Pak? Tunggu dulu, saya akan jelaskan kenapa di Bandung. Di Bandung untuk bekerja yang berkaitan dengan teknologi, anak-anak Bandung cukup piawai, ya karena kita dekat dengan ITB, dekat dengan teknologi lah di Bandung ya. Itu satu. Kemudian dari segi strategi pariwisata dan bisnis itu penting. Jadi patung ini patung Bali, tapi dibuat di Bandung. Jadi nanti masyarakat Bandung ada kebanggaan. Jadi kalau dia ke Bali, pengenlah lihat patung kita. Karena diimpor dari Bandung. Begitu strategi saya, sehingga ini akan menarik orang-orang Bandung, saya yakini semua akan mampir kalau ke Bali. Gitu. Karena itu ada kebanggaan, ini buat di Bandung loh. Dan termasuk juga wisatawan dari kota lain ya yang memang ingin melihat langsung workshopnya, apakah bisa Pak? Oh bisa. Ini kita terbuka, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, cuma harus ditaati karena kalau masuk kawasan itu harus pakai helm, keamanannya dan sebagainya. Itu aja. Ya. Nah, pengangkutan di Bandung ini karena dibuat di Bandung, patungnya begitu besar. Bayangkan saja lebar sayapnya itu 65 meter. Itu baru sayap ya? Ya, tingginya dengan base-nya itu 121 meter. Ada nanti bisa lihat gambar-gambar yang sudah mulai kita pasang patung itu. Perbandingan antara manusia dan patungnya ini luar biasa, dan ini dibuat dengan bahan yang tidak sembarangan. Ya. Terbuat dari apa Pak? Bahannya tembaga dan diperkuat dengan kuningan dengan struktur kulit dari stainless steel. Ya. Artinya sangat cukup kuat ya Pak ya? Ya, karena kita kuat itu bukan kira-kira, tapi itu berdasarkan tes-tes yang kita lakukan, ya. Sesuai dengan harapan kita supaya patung ini bisa bertahan 100 tahun. Ya, 100 tahun kita tes dulu waktu zaman dulu karena uangnya terbatas. Kita kirim ke Melbourne desainnya untuk tes terowongan angin. Ya, the wind tunnel testnya yang sudah mumpuni itu di sana untuk 50 tahun. Nah terakhir permintaan yang baru dari pemilik baru sekarang kan, minta 100 tahun. Nah 100 tahun kita bawa ke Kanada, ke Toronto. Nah sehingga kita dapat hasilnya. Hasilnya itu tentu harus menambah penguatan-penguatan tertentu di tempat-tempat tertentu. Nah jadi gitu cara kerja kita. Jadi kerja patung seperti begini,
di tempat ditaruh di atas bukit yang terbuka, langsung berhubungan dengan langit, itu harus ilmiah. Ya. Jadi kekuatannya sudah kita tes dengan dengan persyaratan yang mungkin gedung-gedung di Jakarta belum tentu kayak kita. Ya, dites demikian lengkap. Juga kulitnya sudah kita tes juga di Serpong, namanya tes sampai hancur. Jadi kekuatan angin berapa dia tuh harus sampai hancur, bisa hancur. Nah itu. Jadi apa? Supaya saya tenang tidur. Betul sekali ya, apalagi kalau sudah terbukti itu memang bertahan lama ya. Kalau nanti ada apa-apa ya kita mau apa pasrah lah. Ya, betul. Nah, tapi jika berbicara mengenai patung-patungnya, artinya kan memang ini dari perbagian-bagian ya Pak ya, untuk dikirim ke Balinya. Nah, untuk pengerjaannya lagi di Bali dibutuhkan waktu berapa lama? Nah, ini dia. Patung ini kita bagi-bagi, kita namakan modul. Nah, kita terdiri dari 754 modul. Kita bayangkan itu ukurannya kalau nggak salah 3 kali 4 meter. Nah, bentuknya kulit itu kan bisa lengkung-lengkung segala macam. Sehingga diperlukan kurang lebih 400 sampai 500 tronton untuk ngangkut ke Bali. Ya. 400 sampai 500 tronton ya. Karena bentuknya macam kadang-kadang hanya bisa 1 potong, 2 potong gitu loh. Jadi mahal sekali. Tapi ya begitulah. Karena itu lebih efisien daripada kita di Bali. Di Bali itu infrastrukturnya kan belum kuat untuk pekerjaan seperti ini. Ya, kalau di sini kurang misalnya gini, materialnya kurang, kita tinggal tokonya dekat. Kalau di Bali hanya tertentu saja bisa. Ya, kan seperti itu. Artinya di sini juga bahan-bahan memadai ya begitu ya? Ya, bahan supporting facilitiesnya lengkap di sini gitu loh ya. Nyari stainless lebih gampang di sini, nyari kuningan lebih gampang dan sebagainya. Karena dan juga itu pekerjanya juga kreatif-kreatif. Nah, itu dia. Ya. Baik, nah ini berbicara mengenai tronton yang memang harus dibutuhkan sampai ratusan ya Pak ya. Dan juga patung-patung yang memang tadi panjang dan lebarnya sudah dijelaskan. Kabarnya ini merupakan patung tertinggi di dunia, saudara. Jadi untuk Anda yang penasaran seperti apa, tetaplah bersama kami dalam Kompas Jabar.